Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Janti Dirja dari GKM Yogyakarta dengan tema Ketidakamanan dalam Kepemimpinan yang diambil dari Yohanes 23 ayat 43. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali akan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri bersama kami dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan berkenan dengan Roh Kudus-Mu menyapa kami, sehingga kami juga boleh siap mendengar firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 12 ayat 37 dan dilanjutkan dengan ayat 42 dan 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Dilanjutkan dengan ayat 42 dan 43. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sahabat Petra, waktu saya SMA, ada satu singkatan yang cukup menarik, yaitu PhD. Bukan dari PhD atau gelar doktor, tetapi singkatan dari pull him down atau pull her down. Itu adalah perasaan tidak senang kalau melihat ada orang yang lain atau pemimpin yang lain yang menonjol, dan orang itu akan berusaha untuk dijatuhkan. Nah, rupanya orang Farisi juga tidak senang melihat Tuhan Yesus menonjol. Mereka membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Itu kita bisa lihat dari Yohanes 11 ayat 47-53. Dan bukan hanya Yesus, bahkan saat orang Yahudi ingin melihat Lazarus yang dibangkitkan Yesus, orang Farisi juga berniat untuk membunuh Lazarus. Kita bisa lihat dari Yohanes 12 ayat 9-11. Orang Farisi menimbulkan ketakutan kepada banyak orang, termasuk juga kepada para pemimpin Yahudi yang percaya kepada Yesus. Para pemimpin ini memilih diam. Mereka tidak berani berterus terang mengakuinya. Mereka takut kepada orang Farisi yang berwenang memperlakukan mereka dengan semena-mena. Mereka takut dikucilkan, diusir atau dilarang masuk ke rumah-rumah pertemuan ibadah orang Yahudi. Lalu para pemimpin ini memilih untuk menyegani pendapat orang Farisi demi mendapat kehormatan manusia, dipuji oleh orang Farisi dan ditinggikan rakyat sebagai pemimpin. Mengakui Yesus hanya membuat mereka kehilangan nama baik dan terhalang kenaikan jabatannya. Padahal kalau kita perhatikan, mereka adalah para pemimpin, bukan orang biasa, dan jumlah mereka banyak. Seharusnya mereka berani, tapi karena takut kepada orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi ini tidak berani berterus terang mengakui bahwa mereka percaya kepada Yesus. Sahabat Petra, kita mungkin mengecam orang Farisi dan para pemimpin yang tidak mau berterus terang mengakui bahwa mereka percaya kepada Yesus. Tapi bila dipikir lebih dalam, kita mungkin juga termasuk mereka. Coba kita lihat, seberapa amankah kita sebagai seorang pemimpin? Ketika orang lain mempunyai ide bagus, apakah kita mendukung atau menyembunyikannya? Apakah kita merayakan kesuksesan orang lain atau merasa terancam oleh kesuksesan orang lain? Jika jawabannya adalah kita merasa tertekan dan merasa terancam,
kita punya masalah rasa tidak aman dan kita perlu menghadapinya. Perhatikan beberapa gejala ini. Yang pertama, pemimpin yang tidak percaya diri menciptakan rasa tidak aman dalam diri orang lain. Pepatah lama mengatakan, Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Demikian pula, tanpa rasa aman, kita tidak dapat membuat orang lain merasa aman. Dan untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita perlu membuat orang-orang yang mengikuti kita merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, pemimpin yang tidak percaya diri mengambil lebih banyak dari orang lain daripada memberi. Mereka terus-menerus mencari pengakuan atas diri sendiri dan cari cinta. Oleh karena itu, perhatian mereka tertuju pada mencari rasa aman. Mereka kebanyakan adalah penerima, bukan pemberi. Dan penerima bukanlah pemimpin yang baik. Yang ketiga, pemimpin yang tidak percaya diri terus-menerus membatasi orang-orang terbaiknya. Mereka menimbun kekuasaan. Faktanya, semakin baik pengikutnya, semakin menonjol pengikutnya, semakin besar ancaman yang dirasakan oleh dirinya sebagai pemimpin. Dan semakin keras mereka berupaya untuk membatasi kesuksesan dan pengakuan kepada pengikutnya. Nah, jika hal-hal ini menggambarkan diri kita, kita harus waspada. Hati-hati, kita bisa jadi seperti orang Farisi dan para pemimpin Yahudi. Sahabat Petra, mari jadilah pembawa damai. Bukan berusaha untuk menjatuhkan orang lain atau bukan berusaha untuk menjelek-jelekan orang lain. Berikan rasa hormat, hargai keberhasilan orang lain. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berikan kehormatan itu juga kepada orang lain yang berhasil. Jangan merasa terancam. Dukung yang lain. Rayakan keberhasilan yang lain. Dan marilah kita juga menerapkan Ibrani 10 ayat 24 yang mengatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Selamat mengikut Kristus, selamat juga merayakan keberhasilan setiap orang yang kita jumpai. Jangan iri, jangan menyeretnya jatuh, dan jangan menjatuhkan dia. Tapi mari kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan yang baik. Sahabat Petra, keputusan mengikut Kristus seringkali harus dibayar mahal. Pada masa kini, di banyak tempat di dunia, mengikut Yesus masih mendatangkan bahaya. Masih banyak jemaat dianiaya karena iman mereka. Sekalipun percaya, mereka takut dikucilkan oleh komunitasnya atau tidak lagi diterima dan dihormati, sehingga memilih untuk diam dan menyembunyikan sikap percayanya itu. Mereka tidak berani mengakui itu dengan terus terang, sebab mereka takut. Dan inilah juga yang terjadi dengan para pemimpin Yahudi. Mereka takut untuk mengaku percaya kepada Yesus. Inilah golongan orang yang lebih memilih kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah. Jangan-jangan ada di antara kita yang berperilaku seperti itu. Mungkin kita lebih memilih kompromi dengan dosa daripada melakukan yang benar, karena merasa bahwa dalam keadaan terjepit, lebih baik menyangkali iman daripada harus menderita. Sahabat Petra, jelas ada perbedaan besar antara mengorbankan status sosial dan mengorbankan nyawa. Namun pada kenyataannya, kepentingan diri, stabilitas keuangan, dan penerimaan sosial masih terus menjadi motivasi yang kuat bagi manusia. Itu bisa kita lihat dalam tindakan sejumlah orang yang pernah percaya kepada Yesus. Rasul Yohanes menuliskan,
bahwa hanya beberapa hari sebelum penyaliban Yesus, meskipun sebagian besar orang Israel masih menolak Dia, banyak di antara pemimpin Yahudi percaya kepada Yesus. Namun, mereka tidak berani mengakui itu dengan terus terang. Mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada penghargaan Allah. Saat ini, sebagian dari kita mungkin masih menghadapi tekanan sosial untuk menyembunyikan iman kita kepada Kristus. Namun, berapapun harga yang harus dibayar, marilah kita berdiri teguh sebagai umat yang lebih suka menerima penghargaan Allah daripada pujian manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh tetap memelihara kepercayaan kami kepada Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, biarlah kami mau berdiri teguh sebagai umat yang lebih suka menerima penghargaan Tuhan daripada pujian manusia. Dan dalam kehidupan kami bersama Tuhan, ketika kami melihat sahabat-sahabat kami, orang-orang lain menjadi menonjol, orang-orang lain menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, ajar kami untuk tidak iri, tapi ajar kami untuk mendukung mereka, merayakan mereka. Dan biarlah kami juga boleh melihat bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan saja yang dimuliakan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.